I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani dengan NIM 2111021008. Saya dari kelas 3B D4 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional deposito. Pertama-tama, kita itu harus mengerti apa itu pengertian deposito. Jadi pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya, jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito yang pertama adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah di mana nasabah menyetorkan uang untuk disimpan dalam kurun waktu yang lama di bank. Uangnya tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang ditetapkan, misal 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang kedua adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah investasi yang dikeluarkan oleh bank untuk pemberian premi suku bunga dan bukti bagi nasabah karena telah menyimpan depositonya dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah deposito on call, atau deposito ini adalah deposito yang bisa dicairkan dalam waktu singkat, yaitu mulai dari 3 hari sampai 1 bulan saja. Beda dengan deposito sertifikat dan deposito berjangka. Selanjutnya adalah perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka atas nama, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk. Deposito berjangka bunganya dibayar di belakang. Sertifikat deposito bunganya dibayar di muka. Deposito berjangka tidak dapat dialihkan jual belikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Deposito berjangka bunganya dibayar di belakang. Sertifikat deposito pencairan sebelum jatuh tempo dibenarkan dikenakan terdiskonto. Yang keenam, deposito berjangka adalah pencairan setelah jatuh tempo dikenakan denda. Sertifikat deposito bukti kepemilikan diskonto dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka nominal ditentukan oleh nasabah. Sertifikat deposito nominalnya ditentukan oleh bank. Deposito berjangka nomor 8 dalam uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito dalam mata rupiah saja. Deposito berjangka dapat di roll over, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat di roll over. Selanjutnya yaitu karakteristik deposito. Karakteristik deposito
ada 6. Yang pertama setoran minimal, yang kedua jangka waktu, yang ketiga risiko rendah, yang keempat yaitu bunga deposito, yang kelima yaitu biaya administrasi dan pajak, yang keenam yaitu jika terpaksa harus mencairkan deposito. Selanjutnya yaitu fungsi deposito. Yang pertama fungsi intern. Fungsi intern ini adalah salah satu fungsi strategi dalam membentuk aktivitas operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu sumber utama modal bank yang mudah memakainya karena hanya mempunyai limit waktu. Yang kedua adalah fungsi ekstern. Fungsi ini berhubungan dengan fungsi yang berada dalam luar perusahaan bank, yaitu untuk suatu lembaga yang berfungsi hanya pada bidang jasa yang mempermudahkan atas pembayaran uang. Selanjutnya yaitu manfaat deposito. Manfaat deposito yang pertama yaitu dari segi bank. Dari segi bank dapat dijadikan jaminan kredit dan memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang kedua yaitu dari segi deposan. Yang ketiga yaitu dari segi perkembangan ekonomi. Selanjutnya yaitu keuntungan deposito. Yang pertama dapat dijadikan jaminan kredit. Yang kedua dapat mengelola keuangan secara lebih terencana dan sesuai kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang ketiga yaitu memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang keempat yaitu dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan. Selanjutnya yaitu cara membuka deposito di bank. Yang pertama, dipilih deposito yang diinginkan. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Yang ketiga, membawa dan menyerahkan fotokopi identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, atau paspor dan NPWP. Apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Selanjutnya jika proses sudah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya yaitu bukti kepemilikan deposito. Selanjutnya yaitu cara pencairan deposito. Yang pertama, pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Yang kedua, Anda diharuskan membawa bilet atau sertifikat. Yang ketiga, petugas akan memproses dana Anda. Dan yang keempat, Anda akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Yang kelima yaitu petugas bank akan meminta Anda untuk menandatangani kedua slip pencairan tersebut. Yang terakhir yaitu bank akan mentransfer dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda. Selanjutnya yaitu inilah bentuk sertifikat dan gambaran sertifikat yang saya ambil dari Google. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa bentuk sertifikat deposito. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm bringing back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know